tengah derasnya arus modernisasi, ada satu hal yang tetap menjadi penanda siapa kita, budaya. Dan hari ini kami mengajak Anda berjalan bersama kami menyelami sebuah perjalanan kecil namun penuh makna. Perjalanan yang membawa kami lebih dekat dengan jati diri bangsa melalui seni membatik di Mirota Batik Surabaya. Batik bukan hanya selembar kain dengan motif indah. Ia adalah cerita panjang tentang ketekunan, filosofi, dan identitas Indonesia. Tapi kenyataan saat ini menunjukkan bahwa banyak generasi muda mulai menjauh dari seni tradisional. Prosesnya dianggap rumit, motifnya dianggap kuno, dan budaya asing terasa lebih menarik. Field study ini membawa kami kembali pada pertanyaan penting. Bagaimana kita sebagai generasi penerus menjaga warisan budaya yang begitu kaya ini? Mirota Batik Surabaya bukan sekedar toko. Tempat ini seperti jendela kecil yang memperlihatkan betapa bermaknanya batik dalam kehidupan bangsa. Dari etalase kain, aroma malam panas, hingga suara instruktur yang membimbing dengan sabar, semuanya seperti mengajak kami kembali pada akar budaya. Pada 20 Oktober 2025, kami menghabiskan 2 jam penuh di Mirota Batik. Waktu yang terlihat singkat, tapi justru terasa membuka banyak hal yang selama ini tidak kami sadari. Kami mendengar cerita dari pegawai yang dengan bangga menjaga tradisi pengrajin lokal. Kami berbincang dengan pengunjung muda yang percaya bahwa batik tetap relevan jika dikemas dengan cara baru. Dan melalui setiap tetes malam yang kami goreskan sendiri, kami belajar betapa rumit dan berharganya sebuah kain batik tulis. Peran Mirota Batik dalam melestarikan budaya batik Indonesia tuh apa sih? Kalau peran Mirota sendiri, pastinya kami kan ada mensuplai dari pengrajin-pengrajin yang tradisional itu suplai barangnya di sini. Lalu juga kami ada salah satunya program edukasi membatik yang mengenalkan bagaimana proses pembuatan batik ke orang-orang di sekitar yang belum pernah tahu. Apakah produk batik di sini seluruhnya buatan pengrajin lokal? Ya betul, di sini semua barangnya dari pengrajin. Bagaimana Mirota menanggapi maraknya batik impor dari luar negeri? Batik impor dari luar negeri itu pastinya kualitasnya berbeda dengan dari pengrajin lokal ya, karena kan kalau di sini itu memang khusus buatannya kan manual handmade gitu. Ya, jadi kalau untuk orang dari luar negeri sendiri mau mencontoh di tempat kami itu sepertinya cukup sulit ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin menurut Mbak, bagaimana cara efektif untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui batik? Kalau menumbuhkan cinta ke batik itu kita harus lebih mengenal budaya lokal, pastinya lebih memahami karena batik sendiri itu ada makna tersendiri, jadi setiap motifnya ada artinya. Kamu sering pakai batik nggak? Terus biasanya untuk acara apa? Setelah saya kuliah, saya sering memakai batik, ada terutama di beberapa hari yang kita memang mengharuskan untuk memakai batik. Menurut kamu sendiri batik itu masih keren atau udah dianggap kuno? Mungkin kalau ini jawabannya sedikit relatif ya, soalnya memang ada beberapa orang yang menganggap batik itu sebuah tren busana yang ketinggalan zaman, tetapi bukan berarti batik merupakan sesuatu yang bisa ditinggalkan. Jadi kayak tetap kita bisa menghargai batik sebagai warisan budaya kita sendiri gitu. Kalau misalkan tadi kan relatif ya batik itu dianggap kuno atau enggak. Kalau dikemas secara lebih modern, kamu tertarik gak pakai sehari-hari? Jujur bakal bersedia banget karena mungkin batik yang dikemas dengan gaya yang lebih modern itu akan membuat minat dari anak muda sendiri itu meningkat untuk memakai batik. Menurut kamu sendiri, kenapa batik penting buat Indonesia? Karena batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memang harus kita jaga. Menurut kamu, memakai batik bisa disebut bentuk cinta tanah air atau enggak? Menggunakan batik tentu saja merupakan salah satu bentuk cinta tanah air karena sebagai generasi muda yang harus melestarikan budaya, menggunakan batik itu juga merupakan salah satu gerakan atau tindakan yang dapat berdampak untuk orang lain. Yaitu bagaimana tren penjualan produk batik di Mirota ini selama 6 bulan terakhir. Untuk 6 bulan ini alhamdulillah ya semuanya berjalan lancar, keadaan toko juga masih stabil, masih ramai. Selain di area toko kita penjualan secara online juga masih ramai. Iya. Produk batik seperti apa yang paling laku di sini dan siapa target pasar utamanya? Untuk target Yang pertama produk batik yang paling laku. Paling laku ya. Itu motifnya lebih cenderung terserah dari orangnya juga ya. Kita tarikan orangnya, ada yang carinya tuh kayak gantungan kunci, kayak magnet. Ada juga yang carinya tuh seperti kayak kain berupa sudah jadi baju begitu. Jadi beraneka untuk pilihan selera masing-masing. Gitu. Lebih banyak peminatnya ya barang perintilan aja sih. Untuk pertanyaan ketiga, apakah Mirota rutin mengadakan kegiatan
workshop atau aktivitas membatik? Kalau untuk kegiatannya hampir setiap hari kita ada ya, Setiap tapi hari. harus reservasi terlebih dahulu ya. Apalagi kita juga masih ada banyak pameran-pameran di tempat-tempat kayak di mall. Oh, di gitu. mall. Ya, kita jalan pameran ke PTC. Oh, betul. Ya. Strategi promosi apa yang paling efektif dalam menarik pelanggan? Apakah lebih banyak melalui cara offline seperti brosur dan event atau online melalui media sosial? Melalui media sosial. Lebih Seperti ke- live gitu? Ya, seperti live, media sosial, seperti kayak sponsor-sponsor. Apakah ada upaya khusus dari pihak Mirota untuk menarik minat generasi muda terhadap batik dan kegiatan membatik? Untuk minatnya ya, Iya. lebih ke kelas membatiknya sih, karena kan lebih banyak anak yang harus lebih mengenal kalau iya. batik itu nggak dari barangnya tuh langsung jadi, ada juga yang dengan cara edukasi kelas membatik itu. Oh, edukasi. Ya, edukasi kelas membatik, edukasi kelas topeng, tote bag gitu. Selanjutnya, apakah yang mengikuti kelas membatik itu dari mana saja seperti UNAIR? Ya, Atau- seperti UNER, ada dari Undip, Undip. dari ITS juga ada, terus dari anak PAUD, anak TK. Anak PAUD? Iya, anak Oh. TK, anak PAUD juga ada. Oh, Kapan lalu dari Taman Rini, sekolah Taman Rini itu ada. Untuk melengkapi observasi langsung, kami juga mengumpulkan data melalui survei online kepada responden berusia remaja hingga dewasa awal. Dari sini, kami menemukan beberapa temuan penting. Banyak responden menyatakan bahwa mereka menyukai batik, namun sebagian besar belum pernah mencoba membatik secara langsung. Ini menunjukkan adanya jarak antara apresiasi terhadap batik sebagai simbol budaya dengan pengalaman praktis dalam proses pembuatannya. Sebagian besar responden menilai batik sebagai sesuatu yang khas Indonesia, penuh filosofi, syarat makna, dan layak dilestarikan. Namun beberapa berpendapat bahwa batik masih dipandang terlalu formal sehingga kurang cocok untuk kegiatan sehari-hari. Dari sisi minat pasar, mayoritas responden melihat bahwa batik di tempat seperti Mirota masih memiliki banyak peminat dan dinilai sepadan dengan harganya. Namun mereka juga berharap batik terus dikemas secara lebih modern, baik dari sisi desain, kombinasi warna, maupun promosi. Yang paling menarik, hampir semua responden menekankan pentingnya pelestarian batik. Mereka mengusulkan solusi nyata, menghadirkan edukasi membatik di sekolah, meningkatkan promosi melalui media sosial, menciptakan desain yang lebih kekinian, dan terus mendukung pengrajin lokal agar budaya batik tetap hidup di masa depan. Disinilah kami menyadari sesuatu. Membatik bukanlah hanya sekedar membuat motif. Ini adalah latihan kesabaran, ketelitian, dan penghayatan. Setiap garis yang tidak simetris, setiap titik yang meleset, semuanya mengajarkan kami pada kerendahan hati. Lebih dari itu, kami paham bahwa pelestarian budaya tidak selalu tentang melakukan hal besar. Kadang cukup dengan mengenal, menghargai, dan mau mencoba. Dan saat tangan kami menyentuh malam panas, rasa cinta tanah air terasa semakin nyata. Bukan sebagai konsep besar, tapi sebagai kesadaran kecil yang tumbuh dari pengalaman langsung. Dari proyek kebangsaan ini, kami belajar bahwa mencintai Indonesia tidak harus menunggu momen heroik. Ia bisa dimulai dari mengenal budaya, memahami proses kreatifnya, dan ikut menjaga agar warisan itu tidak hilang ditelan zaman. Harapan kami sederhana, semoga semakin banyak generasi muda yang berani mendekat kepada budaya sendiri, bukan menjauhinya, karena identitas bangsa tidak akan bertahan tanpa mereka yang mau merawatnya. Budaya dijaga, bangsa berjaya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen PDB yang telah membimbing kami, para pengajar mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia, teman-teman PDB 2025 yang telah menjadi rekan perjalanan, Mirota Batik Surabaya yang telah membuka pintu pembelajaran budaya, serta seluruh penonton yang telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang kami bagikan hari ini membawa manfaat dan menumbuhkan rasa cinta pada budaya bangsa.